Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linier Elementer. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar Linier Elementer karangan Howard Anton. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier atau disingkat sebagai SPL. Sejumlah tertentu persamaan linier dalam variabel x1, x2 sampai xn disebut sistem persamaan linier atau SPL atau sistem linier. Misalkan, ini kita punya x1 min x2 sama dengan min 2 dan 2x1 plus 3x2 sama dengan min 5. Ini dalam satu kesatuan disebut sebagai sistem persamaan linier, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah contoh sistem persamaan linier. Urutan dari n bilangan S1, S2, sampai Sn merupakan solusi dari SPL tersebut jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan seterusnya sampai Xn sama dengan Sn merupakan solusi dari setiap persamaan di dalam sistem tersebut, gitu ya. Jadi, S1, S2, sampai Sn itu adalah solusi dari SPL kalau ketika S1, S2, sampai Sn itu disubstitusikan ke X1, X2, sampai Xn di masing-masing persamaan di SPL, itu maka membuat sistem persamaan linier tersebut jadi benar, gitu ya. Contohnya, yang ini misalkan, kita diminta menentukan solusi dari SPL yang ini. Pada contoh ini, berarti kita harus mencari S1 dan S2, di mana kalau S1 dan S2 ini masing-masing disubstitusikan ke X1 dan X2 di setiap persamaan linier ini, jadi disubstitusikan ke persamaan linier yang pertama, dan juga disubstitusikan ke persamaan linier yang kedua, maka persamaan linier yang pertama dan yang kedua ini harus menjadi benar, begitu. Oke, nah dulu di SMA kita sudah punya beberapa metode untuk menentukan solusi dari SPL, yaitu bisa pakai metode eliminasi ataupun substitusi atau campuran keduanya, gitu ya. Jadi, misalkan kita harus mencari solusi dari SPL ini, kita pakai metode itu. Gimana caranya? Berarti kalau pakai eliminasi, misalkan kita kalikan 2, persamaan yang pertama berarti ini jadi 2 dikali X1 min X2 gitu ya. Ini sama dengan 2 kali min 2. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2x1 plus 3x2 sama dengan min 5. Kemudian yang ini dikalikan hasilnya adalah 2x1 min 2x2 sama dengan min 4 gitu ya. Kemudian kita eliminasi x1-nya, maka ini menjadi min 2 min 3 berarti min 5x2 sama dengan min 4 min 5 berarti ini 1, berarti kita punya x2 adalah min 1/5. Kemudian kita kembalikan lagi ke SPL-nya, kita tadi punya x1 min x2 sama dengan min 2, berarti ini x1 min x2 nya adalah min 1/5 sama dengan min 2, berarti ini x1 plus 1/5 sama dengan min 2. Jadi x1 sama dengan min 2 min 1/5. Berarti ini sama dengan, kita samakan penyebutnya. Ini jadi min 10/5. Ini terlalu bawah ya. Min 1/5. Ini sama dengan min 11/5. Oke, jadi kita punya SPL satu di sini. Solusinya adalah berarti S1-nya itu
min 11/5, kemudian S2-nya adalah min 1/5. Nah, sekarang coba kita substitusikan S1 dan S2 masing-masing ke X1 dan X2 di setiap persamaan linier ini. Oke, jadi yang pertama, ke persamaan linier yang pertama, berarti X1 min X2 itu berarti sama dengan min 11/5 min 1/5. Oke, ini sama dengan min 11/5 plus 1/5 berarti sama dengan min 10/5 sama dengan min 2. Oke, jadi benar ya, ini sama dengan ini. Ke persamaan linier yang pertama benar. Sekarang coba kita substitusikan ke persamaan linier yang kedua. Jadi 2x1 plus 3x2, kita substitusikan S1 dan S2-nya berarti sama dengan 2 kali min 11/5 ditambah 3 kali min 1/5 sama dengan min 22/5 min 3/5. Ini berarti sama dengan min 25/5 sama dengan min 5. Jadi benar ya. Nah, karena ketika S1 dan S2 disubstitusikan ke X1 dan X2 di setiap persamaan linier ini bernilai benar, maka solusi dari SPL ini adalah X1 sama dengan S1 yaitu min 11/5 dan X2 sama dengan S2 yaitu min 1/5. Jadi ini adalah solusi dari SPL ini. Nah, kemudian sebuah sistem persamaan linier dikatakan tak konsisten jika SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian atau tidak punya solusi. Nah, kalau SPL itu mempunyai penyelesaian, maka SPL tersebut dikatakan konsisten. Nah, contoh kita ini adalah SPL yang konsisten karena dia punya solusi, yaitu ini. Untuk menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam penyelesaian SPL, perhatikan diagram berikut. Jadi, ini adalah, yang pertama ini adalah diagram yang menggambarkan bahwa SPL dengan dua persamaan ini tidak punya solusi, karena ketika digambarkan ke dalam grafik, dia sejajar bentuknya. Grafiknya sejajar, yaitu ini dengan ini. Maka dia tidak pernah berpotongan sama sekali. Artinya ini tidak punya solusi. Sedangkan grafik yang kedua, ini SPL dengan dua persamaan ini memiliki satu solusi. Satu solusinya di sini. Ya, jadi ini nanti ini sebagai X1 dan ini X2, atau dengan kata lain ini sebagai X begitu ya, ini sebagai Y solusinya, karena ini dalam X dan Y bukan dalam X1 X2 gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini sebenarnya ada dua persamaan, tetapi persamaannya itu kalau digambarkan ke dalam grafik tuh berimpit. Jadi ini sebenarnya ada dua garis, tetapi dia berimpit. Jadi seolah-olah hanya ada satu. Nah, kalau kita punya SPL yang begini, kalau digambarkan ke grafik, maka ini artinya SPL ini memiliki banyak solusi. Gitu, oke? Nah, contoh kita tadi yang sebelumnya itu karena dia memiliki satu solusi, ya kan, X1 dan X2, ini kan pasangan terurut ya, X1, X2 ini, maka dia pasti kalau digambarkan ke grafik SPL ini pasti berpotongan di satu titik, gitu. Nah, silakan coba Anda gambar persamaan ini, SPL ini, ke dalam diagram Cartesius, maka dia akan berpotongan di satu titik. Nah, selanjutnya
SPL dalam M persamaan dan N variabel dapat ditulis sebagai ini ya. Jadi ini ada persamaannya sebanyak M. Ini persamaan ke-1, persamaan kedua, dan seterusnya sampai ini persamaan ke M. Gitu. Kemudian variabelnya ada N. Jadi ini ada X1, X2, sampai Xn. Gitu ya. Nah, itu kita bisa menuliskan SPL dalam M persamaan dan N variabel sebagai berikut ini. Jadi, pakai indeks, koefisien dari X1 pada persamaan ke-1 dinyatakan sebagai A11, kemudian koefisien pada persamaan ke-1 di variabel X2 ditulis sebagai A12, dan seterusnya koefisien pada persamaan ke-1 pada variabel N dinyatakan sebagai A1N. Begitu juga koefisien pada persamaan kedua di variabel X1 dinyatakan sebagai A21, dan seterusnya. Jadi, AMN itu artinya adalah koefisien pada persamaan ke M di variabel ke N, gitu ya, dinotasikan sebagai AMN. Oke, nah konstanta di sebelah kanan dinyatakan sebagai B1, itu artinya konstanta pada persamaan 1, B2 konstanta pada persamaan 2, dan seterusnya sampai BM adalah konstanta pada persamaan ke M. Bentuk SPL ini dapat kita representasikan atau kita sajikan dalam sebuah matriks. Matriks ini kita namakan sebagai matriks yang diperbesar atau matriks augmentasi. Nah, entry-entry pada matriks ini itu diambil dari koefisien-koefisien pada SPL. Jadi, ini hanya koefisiennya saja yang ditulis. Variabelnya tidak ikut ditulis. Oke, jadi hanya A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Jadi, X1, X2, sampai Xn-nya nggak ikut. Dan seterusnya sampai AM1, AM2, sampai AMN. Sedangkan konstantanya itu tetap ikut. Kita taruh di sebelah kanan. Jadi ini B1, B2 sampai BM. Ini adalah konstanta. Nah, jadi ini disebut sebagai matriks augmentasi atau matriks yang diperbesar. Jadi dia adalah representasi dari sebuah SPL. Gitu. Contohnya ini kita punya SPL 3 persamaan dan juga 3 variabel kita sajikan dalam bentuk matriks. Jadinya adalah ini, ya, ini kan 1 ya, ini juga 1. Nah, jadi ini menjadi matriksnya, entry-nya adalah 1, 1, 2, 9, 9-nya adalah ini, kemudian 2, 4, min 3, 1, kemudian 3, 6, min 5, 0. Tuh. Kenapa kita menyajikan SPL dalam bentuk matriks? Karena ini akan mempermudah kita nanti untuk mencari solusi dari SPL ini. Jadi nantinya kita akan mencari solusi dari suatu SPL itu tidak lagi menggunakan cara yang lama, yaitu tadi eliminasi atau substitusi yang biasa, melainkan kita akan menggunakan sebuah metode yang lebih mudah digunakan untuk mencari solusi SPL, gitu ya. Karena nanti kita akan bekerja pada SPL yang mungkin variabelnya lebih banyak dan juga persamaannya lebih banyak, misalkan 5 persamaan, 5 variabel misalkan gitu ya. Kalau pakai eliminasi atau substitusi biasa itu kan agak susah dan jadi kadang tidak teliti sehingga mengakibatkan kita melakukan kesalahan gitu kalau pakai yang metode biasa. Nah, makanya kita pakai sebuah metode yang lain yang dia akan menggunakan matriks augmentasi ini untuk menyelesaikan sebuah SPL gitu.